Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya Pendeta Henry Tandianta. Very clear, Kristen sejati, Alkitabiah, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya di jagat raya ini yang Allahnya punya nama cuman Yesus Kristus. Mantep ini, Bapak Ibu Saudara, judul kita begini ya. Kita membahas dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Jangan bertanya nama Tuhan Allah kepada agama-agama ini. Anda jangan bertanya nama Tuhan, jangan bertanya nama Allah kepada agama-agama berikut ini. 1. Katolik. Jangan kalian bertanya siapa nama Tuhan, siapa nama Allah kepada orang Katolik. Ayo, ya. Nama itu pasti satu dong. Ya. Nama itu satu, gelar itu banyak. Maha Kuasa itu nama apa? Ya, diketawain ya kalau bilang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Suci itu nama katanya. Itu gelar Bapak Ibu Saudara. Jangan tanya sama orang Katolik, Romo sekelas apapun, ya toh. Kalian tanya siapa nama Tuhanmu, nama Allahmu. Allah kami 3, Pak. Bapa itu juga Allah, Putra itu juga Allah, Roh Kudus itu juga Allah. Oke. Siapa nama Tuhanmu? Bingung dia. Berarti Allahmu ada 3 dong. Namanya Bapa, namanya Putra, namanya Roh Kudus. Bingung. Maka Romo, ya orang Katolik kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, nama Allahmu, dia pilih lari terkencing-kencing. Anda bayangin seorang Romo lari terkencing-kencing. Romo itu kan pakaiannya kayak pakai baju gombrong gitu ya. Bayangin tuh terkencing-kencing tuh. Ya. Ya, Keluaran 5 ayat 23 itu mulai ada kami memuliakan atau mengabarkan namamu. Sampai nanti Wahyu 14 ayat 5. Meninggikan, memuliakan namamu. Ayat Alkitab banyak sekali menulis meninggikan, memuliakan namamu ya Tuhan, namamu ya Allah. Giliran ditanya siapa namamu, yang kamu tinggikan nama Allah, nama Allahmu itu yang kamu tinggikan siapa? Katolik nggak bisa jawab. Fakta lo ya. Ya. Boleh tanya ke Romo level apapun juga. Boleh nanya ke semua orang Katolik, siapa nama Allahmu? Padahal kan disuruh meninggikan nama Allah. Ya, pilih lari terkencing-kencing. Bayangin Romo lari terkencing-kencing kayak apa itu? Kedua, jangan tanyakan nama Tuhan, nama Allah kepada orang Protestan and the gang. Protestan itu ada Protestan, ada karismatik, ada Pentakosta, ada Mormon, ada Advent. Tanyakan ke mereka ya, siapa nama Tuhanmu, siapa nama Allahmu. Kalau nama Tuhan tahu Pak, Yesus. Oke, nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Allah, nah ini dia Pak. Mau jawab Yesus, kok yang kamu sembah Bapa? Ya, mau bilang Bapa itu juga Yesus, kok lucu, you know? Kalau memang Bapa itu Yesus, ya sembah aja Yesus. Tuhan kan Yesus, ya Allah kan Yesus. Nah itu dia Pak. Ya. Makanya para pendeta Protestan and the gang dan segala turunannya, mau pendeta bulet kayak bola, mau pendeta kurus kering, mau pendeta mampet, mau pendeta tua, mau pendeta muda, mau pendeta gede, mau pendeta lucu, mau pendeta dekil, mau pendeta tengil. Tanya siapa nama Tuhanmu, siapa nama Allahmu. Pilih lari terkencing-kencing. Mau jawab Allah itu Yesus, kok yang kamu sembah Bapa? Jadi mereka milih lari terkencing-kencing. Bayangin pendeta badannya bulet kayak bola. Ya. Haleluya, haleluya sambil lari terkencing-kencing. Bayangin ya.
Jangan tanyakan siapa nama Allahmu kepada Protestan. Dia nggak akan bisa jawab. Jangan tanyakan nama Allahmu, nama Tuhanmu kepada Katolik. Dia tidak bisa jawab. Yang ketiga, jangan tanyakan nama Tuhanmu, nama Allahmu kepada mu'alaf. Mu'alaf apem apa bukan ini Pak Dede? Ya. Sampai kapanpun nggak akan bisa jawab. Allah itu nama Pak. Saya mau kasih tahu ya. Harusnya kamu bisa bedakan mu'alaf, mana gelar, mana nama. Allah itu nama Pak. Kalau Allah itu nama, Tuhanmu siapa namanya? Tuhan loh, berarti ada Allah yang namanya Tuhan, ada Allah yang namanya Allah. Pusing Pak ya. Jangan bertanya siapa nama Tuhanmu, siapa nama Allahmu kepada mu'alaf. Dia tidak akan bisa jawab. Meskipun mu'alaf ini ngakunya pinter katanya. Ya, mu'alaf apem atau bukan itu Pak? Ya nggak tahu aku. Jadi jangan tanyakan nama Tuhan, nama Allah kepada Katolik, kepada Protestan, kepada mu'alaf. Tidak pernah bisa jawab. Kalau begitu tanyakan siapa nama Tuhanmu, siapa nama Allahmu kepada siapa dong Pak? Kepada orang Kristen. Kristen sejati, Alkitabiah, murni dan konsekuen. Alkitab menulis Allah yang esa. Yudas 1 ayat 25. Tuhan Juru Selamat itu punya nama Yesus Kristus. Mulai dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tanyalah kepada Kristen sejati murni Alkitabiah. Siapa nama Tuhanmu Pak Pendeta HTD? Yesus Kristus. Siapa nama Allahmu Pak Pendeta HTD? Yesus Kristus. Kalau gitu nama Tuhan dan nama Allah sama dong? Sama. Dari kapan itu Pak HTD? Tuhan itu Yesus, Allah itu Yesus. Dari sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Nama Allah itu sudah didiamkan berabad-abad. Bermiliar-miliar tahun di bumi. Roma 16 ayat 25 lalu dinyatakan ketika firman menjadi manusia. Di bumi namanya Yesus, di surga terungkap bahwa Allah di surga memang dari dulu sudah namanya Yesus. Makanya Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Allah, penuh hikmat. Ya, jadi satu-satunya yang bisa menjawab siapa nama Tuhanmu, siapa nama Allahmu, cuman Kristen Alkitabiah, murni dan konsekuen. 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus pasti Yesus. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Clear? Sederhana ya, sederhana. Tapi ini belum pernah ada yang bisa membahas. Jadi kalau ketemu mu'alaf ini koar-koar terus nih. Koar-koar ngaku pinter lah, ngaku. Tanya saja, wahai mu'alaf, siapa nama Allahmu, siapa nama Tuhanmu? Nggak bisa jawab. Allah itu nama Pak. Lah kalau Allah itu nama, Tuhanmu siapa? Tuhan itu juga nama. Loh berarti Allahmu aja dua dong. Yang satu namanya Tuhan, yang satu namanya Allah. Bingung kami Pak, bingung. Makanya jangan koar-koar ngaku pinter. Mu'alaf ya. Mu'alaf apa Pak? Mu'alaf apem mungkin. Ya, yang pasti bisa menjawab itu Kristen. Wah ini dia. Kristen itu sing ada lawan. Kristen Alkitabiah murni dan konsekuen. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, ayo kita didik umat ya, kita didik umat ya. Umat Katolik dididik balik ke Alkitab. Ya. Umat Protestan dididik balik ke Alkitab. Mu'alaf wis bene wis. Mu'alaf bene ya. Nek gelem ya balik, ora gelem ya wis gitu ya. Tapi jangan mendidik umat itu menjadi mabuk agama. Gitu ya. Yang penting kan begitu, jangan mau jelaskan bahwa Allah itu artinya sesembahan agung, Tuhan itu artinya sang pencipta. Harus punya nama, namanya Allah dan Tuhan itu harus punya nama. Siapa namanya? Kalau Anda mengacu Alkitab bahasa Arab, ingat, kalau Anda mengacu Alkitab bahasa Arab, Rab
itu dan Allah itu punya nama, Isa Al-Masih. Silahkan Anda mengacu Alkitab bahasa Arab. Di situ Rab itu artinya Tuhan, Allah itu artinya Allah. Rab dan Allah itu punya nama, Isa Al-Masih, itu Alkitab bahasa Arab. Ya. Kami juga Rab, Pak. Kami juga Allah. Lah, punya nama enggak? Lah kok tiba-tiba enggak punya nama? Mbok sana baca Alkitab bahasa Arab. Baca ke? Ya, kepada para mualaf aku selalu ngomong gitu, kalian tuh keluar-keluar mbok baca sana Alkitab bahasa Arab. Di situ ada Rab, di situ ada Allah, di situ ada Subhanahu wa taala, di situ ada Azza wa Jalla, di situ ada Allahu Akbar, semua ada di Alkitab bahasa Arab. Mbok wacanen kono, dibaca supaya tambah ilmumu, ya. Jadi Subhanahu wa taala ada Pak di Alkitab bahasa Arab, ada Yesaya 57 ayat 15. Azza wa Jalla ada Pak, ada Yesaya 9 ayat 6, Habakuk 3 ayat 3, Allahu Akbar ada Pak, ada Ibrani 8 ayat 1. Mau cari apa? Ya, ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Ya Bapak Ibu Saudara, clear ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ayo kita mendidik umat kita become to be smart, jadi pandai, jadi pintar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.